ngundang itu kan, pada ngundang pensiunan, ngundang para peneliti tentang yang mengklaim jasa Jokowi kan. Betul. Nah, makanya ketika Pak Rizik Syihab atau Walid Rizik Syihab ini mengambil keokan tersebut, nah ini seperti ciri-ciri yang disebut oleh Pak Jenderal Priyono, maka kita bisa menduga, kita bisa menganalisa ini adalah oknum sang kuningnya ini ya, salah satunya ya Pak Rizik ini, Pak Walid Rizik Syihab ini. Apalagi dia juga jelas-jelas sebelum Lebaran kemarin nih, Mas Awe, itu kan kita lagi mau Lebaran di bulan Ramadan. Nah, dia juga mengambil momen juga tentang masalah perbedaan pendapat antara Al-Khairat yang sedang mengusung pahlawan nasional dari yang tokoh mereka Habib Idrus Al-Jufri. Nah, udah gitu dari keluarga Kiai Nusantara ada Gus Fuad Peret yang nggak setuju. Nah, itu kan masalah antara pendapat ya, di negara kita kan negara demokrasi. Jadi yang satu mengusung jadi pahlawan nasional, yang satu nggak setuju. Nah, ini kan sesuatu hal yang wajar di demokrasi. Ada menggunakan kias tentu, tapi kok dari masalah ini ada yang mengambil air keruh untuk menjadikan kekacauan, yaitu Habib Rizik malah ngajak perang. Nah, itu dia itu. Itu kelihatan banget tuh. Malah kelihatan sekali tuh indikasinya. Assalamualaikum, tuh Bagus Mogi. Bagaimana nih kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, Mas Awi Kertapati. Semoga demikian sebaliknya. Sami-sami dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran panjenengan di podcast Awi Kertapati channel ini. Nah, untuk malam ini Gus, ini seperti yang saya kirim tadi sebuah opini ya, sebuah opini. Nah, ini kan banyak sekali hari ini makin gaduh soal tuduhan ijazah palsu Jokowi, soal pemakzulan Gibran yang diduga nih dalangnya atau para pelakunya bukan dalangnya, para pelakunya ini kawanan-kawanan yang memang ya seperti itulah yang memojokkan terus kepada Joko Widodo, kemudian merepotkan sekali kinerja dari Kabinet Merah Putih ini. Jadi Bapak Prabowo sendiri tidak bisa bekerja dengan maksimal. Sementara kalau yang soal nasab palsu Glenn Bala ini kan sudah clear ya, walaupun tanpa dengan harus campur tangan pihak aparat keamanan, tanpa persekusi, tapi masyarakat se-Indonesia ya mau nggak mau tetap akhirnya banyak yang mempercaya dan sadar memang Glenn Balam itu nasabnya tidak terverifikasi secara ilmiah sebagai tuduhan nabi. Nah, kembali ke tema yang awal tadi Gus, menurut dengan pripun ya adanya munculnya istilah apa namanya Clandestine apa? Ya, clandestine. Clandestine. Iya. Ya, pripun itu? Monggo. Nggih. Dengan uraikan jelas. Nggih, monggo. Nggih. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa silaturahim lagi nih Mas Awe di malam hari ini. Sebenarnya obrolan kita ini menarik karena kita sedang membahas isu-isu kebangsaan. Nah, jadi saya selaku ketua 2 di PWI Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Memang di tengah masyarakat biasanya dikenalnya masalah isu-isu nasab, masalah kontra Ba'lawi. Tapi per hari ini kita coba membahas masalah tentang kebangsaan, Mas Awe. Karena pada dasarnya kita membahas isu nasab itu atau polemik nasab itu pun dalam rangkaian perjuangan demi kebangsaan, demi mengangkat marwah anak bangsa. Nah, tadi Mas Awe juga menyampaikan isu-isu viral yang masa kini ini ada yang sifatnya agak mengganggu
kepemimpinan Pak Prabowo. Mengganggunya dalam artian ada desakan-desakan dari publik untuk misalkan juga mengungkap masalah ijazahnya Pak Jokowi, masalah kemudian memakzulkan Pak Gibran sebagai wakil presiden. Ini hal-hal yang diangkat yang menurut kita ini ya kurang produktif dalam masalah kepemimpinan Pak Prabowo saat ini. Malah menambah masalah-masalah baru yang tidak esensial dan tidak penting. Nah, yang menarik juga nih, Mas Awi, kita juga beberapa hari yang lalu kita sempat juga menyimak podcast dari Pak Jenderal pensiunan Pak Hendry Priyono yang ditayangkan juga di YouTube-nya Pak Akbar Rizal ya kalau nggak salah. Nah itu menarik sekali tentang gimana? Ya, Pak Akbar Faisal, Bung Akbar Faisal. Akbar Faisal, ya. Jadi podcast tersebut menarik karena bisa kita kupas lebih lanjut, bisa kita analisa, bisa kita menduga dan mengkaitkannya dalam pergerakan kebangsaan. Ya, kalau bagi kami tentu karena masalah Mbak Alawi ini belum selesai. Memang sudah ada arah-arah yang ke arah positif, tapi harus tetap kita waspadai gitu. Nah, dan ini bisa saling terkait, Mas Awe. Apalagi ketika wawancara dengan Pak Jenderal Hendry Priyono itu, ada yang beliau sebut sebagai clandestine, yaitu adalah operasi intelijen. Nah, jadi Indonesia ini, kita sebagai negara dengan termasuk jumlah penduduk kita ini terbanyak di dunia. Nah, ini kita harus memahami skala global, ada yang namanya persaingan global, di mana persaingan global ini akan mempengaruhi juga skala nasional di negara kita. Nah, yang kondisi terkini adalah persaingan dari dua gajah ya kata Pak Hendry Priyono itu adalah Amerika dengan Cina. Nah, jadi sebenarnya sejarah itu berulang, Mas Awe. Kalau di zaman Rasulullah itu kekuatan dua raksasa dunia masa itu adalah Romawi dengan Persia. Nah, kemudian dari masa ke masa pernah ada kekuatannya adalah kekuatan Romawi dengan kekuatan Islam, bahkan ketika Persia sudah runtuh, ada Romawi, ada kekuatan Islam. Nantinya suatu ketika ada perang-perang dunia tentunya ya. Nah, perang dunia satu, perang dunia kedua, pasca perang dunia kedua itu ada perang dingin, di mana waktu itu ada blok barat dan blok timur. Blok barat itu dipimpinnya oleh Amerika dan blok timur itu oleh Uni Soviet. Tapi ketika Uni Soviet runtuh, diganti dengan Rusia, nah itu kan muncul lagi, akhirnya perlu ada penyimbang kekuatan bagi Amerika. Tapi Amerika ini kan negara yang menjual senjata, jadinya memerlukan musuh baru. Nah, ketika itu mereka menganggap kekuatan Islam lah yang menjadi musuh saat itu, dengan Islam-Islam yang tanda kutip dicirikan sebagai terorisme. Nah, isu itu juga sudah selesai. Akhirnya sekarang lebih kepada perang ekonomi nih, Mas Awe. Jadi perang ekonomi itu saat ini lagi mengglobal adalah perang ekonomi antara Amerika dengan Cina. Nah, Indonesia sebagai negara yang negara pasar dunia, karena jumlah kita kan kepada penduduknya juga banyak. Alhamdulillah juga ekonomi kita juga sudah menengah ke atas, tapi kita menjadi pasar dari persaingan ekonomi global. Yang terutama persaingannya antara dua gajah ya, Amerika dengan Cina. Nah, tentunya dari dua kekuatan dunia ini masing-masing punya pihak intelijen yang beroperasi di negara kita. Nah, itu yang disebutkan oleh Pak Hendry Priyono ya, karena kan kalau beliau lebih ahli, kita sebagai masyarakat tentu juga bisa mengambil hikmah dari keahlian beliau, sehingga Indonesia ini menjadi daerah perebutan, persaingan antara kekuatan global tersebut, Mas Awe. Nah, dalam persaingan global tersebut, kita memiliki prinsip politik bebas aktif. Jadi Indonesia ini bukan berkubu harus ke Amerika atau harus ke Cina, tidak. Kita politik bebas aktif. Jadi yang mana saja dapat bekerja sama dengan Indonesia, kita berhak untuk bekerja sama. Dan juga kita juga berhak tidak diatur oleh negara-negara tertentu. Kita memiliki hak berdaulat, bahwasanya kita bebas untuk bekerja sama dengan siapa saja demi kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia. Nah, sehingga kalau kita bukan dalam wilayah daripada pengaruhnya harus tunduk kepada Amerika saja atau Cina saja, tidak. Nah, kita memiliki prinsip politik bebas aktif.
Dan ini ya sebagaimana seperti sabda Rasul, intinya adalah kita harus bisa mengambil hikmah atau manfaat. Nah, Rasulullah kan juga telah bersabda, hikmah adalah harta karun yang berceceran bagi kaum mukmin. Ambillah dimanapun engkau bisa mendapatkannya. Jadi kalau kita ada hikmah yang bisa kita ambil dari Amerika, meskipun mereka agamanya non-Muslim, silahkan. Dari Cina pun juga silahkan. Dari mana-mana pun juga silahkan. Yang penting kita ambil hikmahnya, dan kita jangan sampai terpengaruh unsur-unsur negatifnya. Jangan sampai kita kita sifatnya itu harus sederajat, bekerja sama. Jangan sampai kita terlalu menjadi jongos di negeri sendiri. Tetap kita adalah tuan rumah di negeri kita ini sendiri, Mas Awe. Nah, lebih lanjut lagi, nah, clandestine ini kan tadi dari kita analisa pernyataan Pak Jenderal Hendy Priyono, adanya operasi-operasi intelijen. Nah, beliau tuh memberikan contoh, Mas Awe, dalam video beliau itu. Tentang yang contoh yang beliau berikan, jelas tuh tentang Amerika. Amerika ini ternyata meskipun tidak kelihatan menjajah Indonesia, tapi punya operasi-operasi intelijen di mana yang mereka itu salah satunya mempengaruhi NGO. Nah, NGO itu kan non-government organization. Nah, artinya ya seperti ormas-ormas, yayasan-yayasan yang agak-agak kadang-kadang mengkritik kebijakan pemerintah, kemudian bersuara vokal dan lain-lain. Ini terindikasi organisasi-organisasi yang non-government ya, artinya swadaya atau ormas, ada yang mendapatkan bantuan atau dukungan atau sokongan menjadi tanda kutip agen daripada clandestine operasi intelijennya daripada negara tertentu. Nah, kalau yang diceritakan Pak Hendry itu tentunya contohnya adalah Amerika. Amerika Serikat itu ternyata punya operasi intelijen melalui NGO ya. Nah, jadi saya bukannya saya menuduh, tapi ini kita sifatnya diskusi ya, Mas Awe, berdasarkan apa yang disampaikan daripada Pak Jenderal Hendy Priyono, kita kaji demi kewaspadaan umat. Jadi bangsa kita itu jangan terlalu polos-polos amat lah gitu. Jadi kita harus waspada. Nah, kalau waspada, kitanya jangan mudah terpancing. Maksudnya demikian, Mas Awe. Karena kalau kita mudah terpancing, yang rugi adalah bangsa kita sendiri. Kita bisa Pak Hendy Priyono kan juga bisa kalau menang jadi arang, kalah jadi abu, tapi kita juga bisa lebih rugi lagi. Jadi kalau yang berseteru mereka, kitanya malah jadi semacam asbak atau apalah yang ampas yang benar-benar kita lah yang terugikan. Nah, jadi kita perlu tahu, perlu waspada, tapi jangan terlalu terpancing emosional. Kita harus tetap mengedepankan akal rasional kita, gitu Mas Awe. Nah, contoh ya kita tahu sendirilah NGO. Ya, ini kita mulai agak-agak menduga lebih dalam nih, Mas Awe. Memang Pak Hendy Priyono tidak menyatakan demikian, tapi karena kita dalam perjuangan kita kan kita bergerak. Nah, bagaimana dengan perjuangan nasab? Nah, kita juga perlu sampaikan, alhamdulillah perjuangan kontra nasab Ba'alawi, insya Allah ini adalah gerakan yang murni gerakan rakyat. Jadi kita bukan hasil operasi intelijen pihak tertentu. Nah, dasarnya apa? Kita merupakan gerakan yang murni dari kesadaran masyarakat, kesadaran anak bangsa untuk merdeka di negeri sendiri, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan kita tidak mau bermental jongos diperbudak oleh bangsa asing yang mengaku-ngaku cucu Nabi, mengaku-ngaku berjasa, padahal semuanya tidak terbukti. Nah, apalagi ternyata kita juga ada tuh Mas Awe, rekam jejak digital, Pak Munarman itu sedikit keceplosan ketika di wawancara itu. Nah, artinya ternyata NGO yang Islam-Islam yang radikal, nah itu memang mendapatkan kucuran dana dari Amerika sebagai bentuk clandestine operasi intelijennya. Nah, berarti betul Mas Awe. Nah, berarti kan bisa kita duga salah satunya adalah FPI, Mas Awe. Makanya ini yang harus kita waspadai. Nah, itu kita supaya tidak menjadi fitnah, bisalah tuh saudara-saudara sekalian ceklah tentang masalah keplesetnya dari Pak Munarman itu ketika di wawancara oleh Pak Refli Harun gitu. Nah, itu bisa menjadi indikasi jelas lah sebenarnya.
Ya, Nah, ya, ya, tapi kita di ya. sini sifatnya buat demi kewaspadaan umat. Nah, Hmm. terkadang ketika gerakan yang sepertinya itu Islam yang membela Islam yang paling benar gitu kan, seakan-akan Ya, tuh ya, orang-orang kafir tuh musuhnya. Nah, tapi betul. ternyata itu kita harus waspadai, justru di situ malah diboncengi oleh kekuatan pihak yang tanda kutip kafir tersebut gitu. Nah, ini yang mungkin Ya, kadang-kadang ya. masyarakat kurang waspada. Hmm. Dianggapnya gerakan tersebut tuh anti Amerika, anti Yahudi, padahal yang diboncenginya justru oleh pihak Amerika Oleh tersebut. mereka sendiri ya. Ya. Betul. Bagaimana bisa ya? Karena Indonesia ini kan kita adalah negara yang sifatnya eh, majemuk. Kita berdasarkan demokrasi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Hmm. kita UUD 45 dan Pancasila ya, Mas Awe. Kita Ya, ya. bukan negara yang berhaluan Islam, hanya khusus agama Islam itu tidak. Tapi kita berhaluan tauhid. Karena berdasarkan pasal 29, negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan di negara kita Hmm. tuh mengakui berbagai agama dan bahkan kepercayaan. Jadi Ya, karena ya. menghargai tersebut, kita founding father negara kita itu sudah bersepakat untuk sifatnya bukan negara agama Islam, tapi negara yang Hmm. berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang saling menghargai para penganut agama yang berbeda-beda dan kepercayaannya, saling menghargai, saling toleransi, tapi juga bebas menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan tersebut. Nah, jadi karena kita saling menghormati, janganlah kesepakatan para founding father kita ini untuk mendirikan negara yang sifatnya itu berdasarkan toleransi atas umat Ya. beragama itu provokasi seenaknya saja agar menjadikan negara yang berubah haluan menjadi negara Islam dengan cara Hmm. mengkhianati kesepakatan founding father kita. Nah, Oke. kalau dengan cara mengkhianati kesepakatan dan perjuangan para pendahulu kita, itu sama saja mendorong orang Islam menjadi orang yang berkhianat. Dan ini juga hukumnya malah dosa dalam agama Islam. Kita khianat itu kan salah satu ciri daripada sifat munafik yang diancam dengan neraka yang paling bawah, Mas Awe. Ya, Nah, ya. sehingga dari perdiskusi kita ini ya kita juga menghimbau jangan sampai terpancing ke arah sana. Jadi idealisme tentang masalah menegakkan syariat Islam, yaitu silakan kita masing-masing menggunakan syariat Islam dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara dan dalam kehidupan beragama kita. Toh dalam Ya. Indonesia ini kan juga tidak melarang kita untuk beribadah sesuai dengan agama Islam, tapi jangan Hmm. memaksakan agama Islam itu untuk mengatur negara dan juga untuk orang-orang yang beragama lain gitu. Betul. Nah, karena kita ini majemuk, marilah kita gunakan agama Islam ini dengan kesadaran yang lebih tinggi, bukan hanya Ya. sekedar jadi alat politik gitu, Mas Awe. Jadi Ya. alat politik untuk mau jadi Hmm. penguasa, kemudian merubah dasar negara kita. Nah, itu yang harus kita waspadai. Sehingga Ya. dengan cara demikian itu gerakan-gerakan semacam khilafah, Hizbut Tahrir, apalagi tuh ya FPI. Nah, bahkan yang sempat ada gerakan dari internasional itu kan semacam ISIS itu, Mas Awe. Hmm. Nah, gerakan-gerakan tuh harus kita waspadai demi marwah kebangsaan kita. Karena Ya, ya. kita negara yang berdaulat, para founding father kita sudah bersepakat dengan konsep negara yang sifatnya itu toleransi, bukan negara yang sifatnya mengedepankan hanya Islam saja. Jadi Islam itu Ya. agama mayoritas, tapi umat Islam mengayomi orang-orang minoritas yang lain, mengayomi agama-agama lain, pemeluk agama lain, pemeluk kepercayaan lain dari suku yang berbeda-beda. Jadi malah mengedepankan aspek spiritualnya. Islam yang rahmatan lil alamin, bukan yang Ya. Islam yang sifatnya mau dominan menguasai yang lain, tidak. Nah, Betul. itulah bahwasanya agama Islam dan umat Islam di Indonesia ini kita lebih mengedepankan unsur spiritual, unsur akhlak dibandingkan menjadikan Islam sebagai alat politik, Mas Awe. Ya, Nah, ya. makanya kita harus hati-hati terhadap Ya. kelompok-kelompok lain yang mengedepankan Islam ini sebagai ajaran kulit untuk menguasai pihak lain. Karena kalau bagi kita Islam itu menjadi agama dengan pemeluk mayoritas di Indonesia, bahkan umat Islam di Indonesia itu jumlahnya terbanyak di dunia. Nah, tapi kita bukan menggunakan agama Islam itu sebagai alat politik.
Kita menggunakan Islam itu sebagai jalan hidup kita, menjadi jalan hidup yang penuh dengan rahmatan lil alamin, menjadi agama yang sifatnya benar-benar membawa kedamaian. Nah, bukan menjadi agama yang sifatnya untuk menjajah, mendominasi, menguasai, dan untuk ambisi politik belaka, gitu Mas Awe. Nah, makanya kembali ke situ, kita harus waspada dengan kelompok-kelompok yang menggunakan Islam sebagai alat politik. Nah, termasuk yang menarik nih Mas Awe, dari diskusi. Bagus. Kalau dari poin narasi Pak Hendro Priyono di podcastnya Bang Akbar Faisal itu kan sangat tajam sekali ya tentang klandestin ini. Nah, betul. Seperti yang beliau katakan, Bapak Hendro Priyono, bahwa kita ini tidak bisa memaksakan usulan kita, kehendak kita, baik secara pribadi maupun secara kelompok, dipaksakan untuk dilaksanakan oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden hari ini. Karena kalau kita paksakan, itu takutnya malah nanti Pak Prabowo bisa melanggar konstitusi. Nah, pertanyaannya, dari gerakan yang sudah kita lakukan kurang lebih 3 tahun ini, kontra nasab Ba'alawi yang terbukti memang nasabnya palsu, ini ada rumor di sosial media, kita tuh katanya terlalu memaksakan ke pemerintah agar hadir. Tapi belakangan justru yang memaksakan ini bukan kita, tapi ada muncul isu baru tentang ijazah palsu Jokowi itu. Itu gimana Gus menurut panjenengan? Baik, makasih matur nuwun sangat nih Mas Awe. Baik, sebentar kan mungkin ada pemirsa saudara-saudara kita yang belum menonton juga nih Mas Awe daripada wawancaranya Pak Jenderal Hendri Priyono. Jadi yang perlu kita sampaikan juga, Pak Jenderal Hendri Priyono itu kan sifatnya menjawab dari pertanyaannya Pak Akbar Faisal tentang fenomena para pensiunan jenderal ya Mas Awe ya, itu kan memberikan saran masukan kepada Pak Prabowo dengan 8 poin. Nah, saran masukannya itu kan di bulan Februari, tapi di bulan Mei ini bergulir menjadi semacam kayak dorongan publik. Nah, itu diberikan kewaspadaan oleh beberapa tinggi, baik Pak Luhut maupun Pak Hendri Priyono sendiri. Ini jangan sampai kalau memberikan saran masukan silahkan, karena negara kita negara demokrasi, tapi jangan memaksakan. Nah, kalau memaksakan itu bisa jadi malah gerakan yang sifatnya malah otoriter atau sebutannya adalah diktator yang proletar. Nah, jadi maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Coba. Baru. Jadi kalau suatu negara, kalau ada pemimpin yang zalim dan otoriter itu kan biasanya disebutnya diktator nih. Nah, itu kan biasanya dari kepala negaranya, raja yang zalim atau kepala negara yang zalim. Tapi kalau rakyatnya itu menjadi rakyat yang kebablasan, artinya ini demokrasi. Demokrasi ini kan harusnya ada pemilihan siapa pemimpin. Ketika sudah menang, ya kita harusnya membiarkan kita dipimpin oleh pilihan kita. Biarkan misalkan Pak Prabowo nih sudah menang secara sah kan sebagai presiden kita, biarkan beliau memimpin kita. Jangan rakyat ini sok ngatur pemimpin kita ini malah sebagai jongos, jangan gitu. Kita sudah negara demokrasi, kita sudah memilih, beliau menang, maka kita harus taat kepada kepemimpinan Pak Prabowo. Jangan kita sok ngatur-ngatur. Nah, kalau kita sok ngatur-ngatur, maka yang ngatur-ngatur ini, misalkan ini rakyat nih, ini malahan menjadi rakyat yang sifatnya malah diktator. Nah, jadi kalau rakyat nih sok ngatur-ngatur, ini bisa menjadi diktator yang proletar, dari bawah tapi sok ngatur-ngatur. Nah, padahal kan seharusnya tidak demikian. Negara demokrasi itu kita memilih pemimpin kita, ketika sudah terpilih, maka kita harus menghormati beliau, kita harus ikuti pimpinan beliau, jangan malah mengacaukan lagi, menjadi anak buah yang sok-sok ngatur pemimpinnya. Nah, itu yang akhirnya malah jadi bisa diktator. Berarti gini Gus, ini ada indikasi memang dari operasi klandestin ini mencoba memang memprovokasi masyarakat Indonesia lewat istilahnya pialang-pialangnya lah, atau katakanlah sengguni atau kelompok-kelompok itulah. Kita nggak sebut karena ini kan belum terverifikasi. Nah, supaya kita malah jadi diktatornya gitu loh. Masyarakat menjadi diktator untuk menghakimi pemimpin yang hari ini Prabowo gitu loh. Ini
Ini kan Betul Mas Awe. malah jadi lucu gitu. Tapi Betul sekali. Nah, inilah yang perlu kita waspadai. ya, Karena kan tidak ada asap kalau nggak ada api ya Mas Awe ya. Nah, jadi ya, pemimpin kita pun karena ini negara demokrasi menghargai masyarakat dan tokoh masyarakat. Apalagi tokoh ya. masyarakat yang punya ada pendukungnya sehingga tidak mau bertindak gegabah. Nah, makanya kita harus menyampaikan kepada masyarakat untuk waspada kepada tokoh-tokoh publik yang punya pengikut tapi tidak mengedepankan marwah kebangsaan, hanya mengedepankan kepentingan dirinya, golongannya, dan elit-elitnya saja. Atau bahkan kepentingan daripada operasi intelijen luar ini, Mas Awe. Yang diceritakan Pak Hendri Priyono itu ada Amerika, ada Cina, tapi yang kita lebih jelas-jelas dalam ini sekarang, ini bisa kita lihat, ini ada agenda daripada politik Amerika, kalau kita analisa. Nah, kenapa demikian? Satu, Amerikanya ada persaingan dengan Cina dan gerakan para pensiunan jenderal tersebut itu semuanya agak-agak menyudutkan pihak Cina begitu. Jadi nah, salah satunya demikian. Jadi Nah, contohnya juga mereka kan di antara 8 tuntutan mereka itu mereka juga menyuruh menghentikan tenaga kerja dari Cina, proyek yang terkait itu dan menginikan Mas Gibran. Nah, jadi kita melihat nih bisa menganalisa, oh berarti ini adalah arahnya untuk mengantisipasi Cina. Nah, kita tentu sebagai politik yang bebas aktif wajar kita bebas. Artinya kita kalau ada hal yang perlu dikritisi dari Amerika ataupun dari Cina bebas. Tapi harusnya juga dua-duanya dong. Nah, ini kok hanya salah satu. Nah, kalau hanya salah satu, nah, bisa kita waspadai berarti ini ada kepentingan dari pihak sampingnya nih. Kan lawan daripada lawan adalah kawan. Nah, berarti gitu, gini, dari operasi klandestin ini, itu sudah berapa persen itu bisa, ya katakanlah bukan berhasil ya, tapi sudah berapa persen mencuci otaknya orang-orang Indonesia yang sekarang ini cenderung ya, dan indikasinya kuat sekali memaksakan kehendak mereka untuk yang pertama tentang ijazah Jokowi yang palsu katanya, memakzulkan Gibran, anti Cina dan seterusnya. Ini sekali lagi kan klandestin ini memang di big boy-nya kan Amerika. Ini sejauh mana keberhasilan mereka yang sampai hari ini ya akhirnya kan menjadi adu domba ini kan, akhirnya mereka berhasil kan ini kan. Nah, antisipasinya bagaimana Gus? Supaya masyarakat juga lebih tercerahkan. Baik, ya alhamdulillah wa syukurillah, meskipun secara pendapat publik mereka memang tetap memiliki pendukung, tapi kita bersyukur indikatornya tuh mereka belum berhasil sejauh itu. Nah, jadi waktu itu arti kata belum berhasil, negara kita masih tetap tegak hukumnya dan aparatur negara kita juga masih tetap bisa mengkondisikan ketentraman dan penegakan hukum di Indonesia, sehingga alhamdulillah meskipun ada riak-riak tapi masih terkontrol, Mas Awe. Nah, alhamdulillah. Nah, kita bisa lihat sebenarnya ini gerakan daripada koalisi ini yang paling vokal itu, nah kalau Pak Jenderal Hendri Priyono tuh nyebutnya Sengkuni, Mas Awe. Ada kata-kata Sengkuni. Jadi ada ini yang ditunggu-tunggu nih. Sengkuni ini sebetulnya dari kelompok mana nih dan siapa? Nah, gitu. Baik. Nah, kalau kami melihat Sengkuni ini dari tokoh-tokoh dari pihak kalangan Habib Ba'alawi, terutama Pak Rizik Sihab. Nah, atau kalau Pak itu kata bahasa Malaysia itu Walid. Nah, jadi Walid Rizik Sihab ini kami duga ini merupakan salah satu Sengkuni daripada hal-hal terkait ini. Operasi klandestin ini ya? Iya. Nah, kenapa? Ya, kita sebagai dugaan ya, karena kan satu dari obrolan sebelumnya dari Pak Munarman di wawancara lain itu FPI itu ada kaitan dengan masalah penerimaan dana dari Amerika juga. Nah, begitu dugaan kita berikutnya dari Pak Hendri Priyono itu ada NGO agennya daripada Amerika yang biasa meributkan kebijakan-kebijakan pemerintah kita. Nah, yang paling sering ini kan FPI nih, Mas Awe. Nah, yang kedua, dari isu yang jelas yang sekarang terkini aja lah, yang lagi diributkan mereka kan tadi Mas Awe kasih contoh masalah kasusnya memakzulkan Mas Gibran maupun juga dengan ijazah Pak Jokowi. Memang awalnya ini kalau masalah memakzulkan Pak Mas Gibran datangnya dari
para pensiunan jenderal ya, tapi alhamdulillah bukan dari institusi resmi. Jadi kalau resmi kan ada yang persatuan yang pensiunannya angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Nah, ini kan bukan, berarti hanya person-person pensiunan saja. Nah, dari mereka ada gerakan seperti itu. Nah, kemudian juga mengenai ijazah Pak Jokowi juga awalnya bukan dari Pak Rizik ini, ada Dokter Iva dan lain sebagainya kan, ada Roy Suryo. Tapi kok tiba-tiba kita lihat baik yang dari gerakan memasukkan Pak Gibran, dari gerakan yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, ternyata Habib Rizik ini ikut bersuara, Mas Awe. Ya, kemarin kan ngundang itu kan, pada ngundang pensiunan, ngundang para peneliti tentang yang mengklaim ijazah Jokowi kan. Betul. Nah, makanya ketika Pak Rizik Sihab atau Walid Rizik Sihab ini mengambil kelokan tersebut, nah ini seperti ciri-ciri yang disebut oleh Pak Jenderal Priyono, maka kita bisa menduga, kita bisa menganalisa, ini adalah oknum sang kuningnya ini ya, salah satunya ya Pak Rizik ini, Pak Walid Rizik Sihab ini. Apalagi dia juga jelas-jelas sebelum Lebaran kemarin nih, Mas Awe, itu kan kita lagi mau Lebaran di bulan Ramadan. Nah, dia juga mengambil momen juga tentang masalah perbedaan pendapat antara Al-Khairat yang sedang mengusung pahlawan nasional dari yang tokoh mereka Habib Idrus Al-Jufri. Udah gitu dari keluarga Kiai Nusantara ada Gus Fuad Peret yang nggak setuju. Nah, itu kan masalah antara pendapat ya, di negara kita kan negara demokrasi. Jadi yang satu mengusung jadi pahlawan nasional, yang satu nggak setuju. Nah, ini kan sesuatu hal yang wajar di demokrasi. Ada menggunakan kias tentu, tapi kok dari masalah ini ada yang mengambil air keruh untuk menjadikan kekacauan, yaitu Habib Rizik malah ngajak perang. Nah, itu dia itu kelihatan banget tuh. Malah kelihatan sekali itu indikasinya. Bahkan dia menyampaikan ke jamaahnya itu untuk siapkan senjata, asah golok. Nah, ini kan jelas-jelas udah bersiap-siap untuk membuat kegaduhan, membuat ini di tengah masyarakat. Ini sudah menginginkan ujaran kebencian. Nah, jadi ada menjadikan Sengkuni itu baik dalam masalah pahlawan nasional tadi, dalam masalah memasukkan Pak Gibran, tambah lagi dengan ijazah Pak Jokowi. Maka ini kita harus waspada dengan orang ini atau dengan gerakan kelompoknya ini. Jadi di depan ini seakan-akan mereka ini sok suci, yang paling Islam, yang paling jaga kebenaran, padahal tanpa ini kan sedang menggiring masyarakat kita ini menuju hal yang mudarat gitu, Mas Awe. Nah, contohlah juga kalaupun misalkan pernah juga kan masalah Palestina itu juga mau dijadikan momentum sama mereka juga. Ya kalau misalkan mau perang ya pulang saja kembali ke Yaman. Pulang ke Yaman, dukunglah Houthi. Kalau misalkan mereka. Nah, dan juga yang anehnya juga nih Mas Awe, ini kan kita juga biasa anti Cina dan lain-lain tuh, masyarakat kita ya, bukan kita. Oknum masyarakat kita. Padahal justru dalam mereka punya bantuan kemanusiaan loh kepada rakyat Palestina di Gaza. Nah, jadi saya pernah lihat videonya ya, saya pernah lihat videonya, malah ini nekat menerobos blokade dari apa tuh, dari Israel sendiri, Israel jangan masuk memberikan bantuan kan, ya. Betul. Nah makanya kita tuh harus mengedepankan hikmah dan nilai-nilai rahmatan alamin dan kemanusiaan. Jangan memandang agamanya atau sukunya. Jangan karena sukunya berbeda, agamanya berbeda, lantas bisa digoreng untuk ke arah kebencian. Karena justru Allah itu kan menciptakan manusia dengan berbagai suku yang berbeda-beda. Itu untuk saling kenal-mengenal dan saling tolong-menolong. Jadi untuk saling bekerja sama. Bukan kemudian merasa nasabnya lebih utama, kemudian merendahkan yang lain, itu bukan. Karena kemuliaan itu adalah berdasarkan ketakwaan. Jadi bukan berdasarkan suku, agama, dan nasab keturunannya, bukan. Nah, tapi nasab tetap dijaga untuk kita menyambung silaturahim. Nah, makanya kita harus waspada dengan kelompok-kelompok yang malah menggunakan isu SARA, menggunakan rasnya untuk menjadi lebih mulia dan mendominasi yang lain. Nah, itu sama dengan rasis dan fasis, Mas Awe. Nah, justru rasis dan fasis itu dilarang oleh agama Islam, tapi ini yang mengaku-ngaku cucunya Nabi Muhammad, yang penyebar agama Islam, malah menggunakan rasis dan fasis ini sebagai alat mereka. Nah, itu yang kita harus waspadai, karena mereka tuh
ibaratnya menyesatkan dan membelokkan umat dari dalam. Islam itu harusnya agama rahmatan lil alamin, mereka malah agama yang marah-marah kepada alam gitu. Sukanya caci maki, menjelek-jelekan orang, ngajak perang. Nah, padahal kan kita di sini harus berupaya menjaga stabilitas negara kita, bangsa kita. Nah, kami pun meskipun kita bersuara untuk waspada, tapi kan terbukti kami tidak menggunakan cara-cara radikal. Kita tidak mempersekusi dengan cara yang sifatnya mengajak perang, tidak. Ulama-ulama kita dari zaman Gus Dur dihina, buta mata buta hati. Kiai Maruf Amin dihina, ulama babi. Udah gitu Syekh Masyari juga dihina oleh Faisal Assegaf dan NU. Tapi kan kita tidak pernah menanggapinya dengan emosional, kemudian ngajak perang, itu tidak. Kita dengan upaya-upaya yang sifatnya dengan hukum ilmiah, hukum agama, dan hukum negara. Karena kita sebagai orang Indonesia itu menggunakan adab yang lebih baik gitu. Karena kita harus mengedepankan adab dan akhlak, Mas Awe. Jadi ada kaidah itu akhlak atau adab itu harus di atas ilmu, dan ilmu itu ya di atas nasab. Jadi nggak bisa nasab itu dijadikan dibolak-balik malah jadi lebih utama, tuh nggak bisa. Jadi adab di atas ilmu, ilmu di atas nasab gitu. Nah, makanya kita harus padai Sengkuni ini, Mas Awe, karena dari orang yang punya andil untuk membuat kegaduhan dan kericuhan di tengah kita. Kalau di negara kita ini terjadi kegaduhan, kericuhan, yang rugi kita sendiri kok, Mas Awe. Jadi kayak contoh kayak Krismon tahun 98, itu kita terjebak kerusuhan dengan etnis Cina diinikan, kan jadinya negara kita sendiri yang kira krisis ekonomi. Nah, ini juga hati-hati, jangan sampai masyarakat kita itu terpancing dengan gerakannya Rizik untuk masalah ngajak perang lah, siapkan senjata, asah golok, mau ataupun juga termasuk pemerintah kayak seakan-akan malah merepotkan Pak Prabowo. Itu kita harus waspada. Betul. Artinya ini bukan maksudnya gini, ini bukan soal Jokowi yang diklaim oleh para penggugat itu nasab ijazahnya palsu. Begitu juga ini bukan soal Mbak Alawi yang memang sudah terverifikasi ya sebagai yang bukan cucu Nabi atau nasabnya memang tidak ilmiah. Artinya dua hal itu kan soal lain. Tapi kalau saya melihat dari narasi Bapak Indro Priyono itu bagaimana bangsa ini itu tidak dihancurkan oleh perang narasi yang kita tahu bersama di luar sana, atau Indonesia ini lagi terlibat perang finansial. Dan Pak Indro Priyono kan beberapa kali menyebut, kita jangan jadi asbaknya gara-gara perang narasi yang sebetulnya itu soal lain gitu loh, bukan nggak penting ya kalau menurut saya, itu soal lain. Tapi kembali lagi yang jenengan tadi sebutkan, kewaspadaan kita terhadap Sengkuni atas operasi klandestin. Betul sekali, Mas Awi. Betul. Karena isu apapun, kan Pak Henry Pano juga menyampaikan, masalah benar ini harus menyesuaikan dengan sikon. Sesuatu hal yang benar, kalau disampaikan di waktu yang tidak tepat, maka akan menjadi salah, begitu. Betul. Itu Pak Henry Pano juga menyatakan demikian. Nah, jadi intinya juga kita sebagai rakyat Indonesia yang berdasarkan demokrasi Pancasila, kita haruslah memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo sebagai pemimpin terpilih. Kita kan sudah jelas ange beliau, maka kita dukunglah kepemimpinan beliau, kasih beliau kesempatan untuk memanage pengelolaan negara ini dengan arah yang lebih baik. Jangan direpotkan dengan paksaan-paksaan gitu. Jadi ngasih saran masukan boleh, tapi jangan memaksakan dengan isu-isu yang sifatnya malah akan menjebak beliau dengan cara yang inkonstitusional. Misalkan dipaksa buat untuk memakzulkan Pak Gibran, nanti bisa kepancing ke konstitusional hal yang inkonstitusional. Nah, termasuk masalah ijazah Pak Jokowi. Nah, saya juga sudah bersyukur karena saya lihat juga Pak Jokowi kalau di masa-masa beliau memimpin itu kan beliau banyak mendiamkan saja. Nah, tapi ketika beliau sudah selesai dari presiden ini kan
beliau akhirnya punya tim hukum yang solid. Jadi ada fitnah-fitnah itu beliau dengan gerakan para pengacaranya pun juga menepisnya gitu. Nah itu kami menghargai karena sifatnya itu memang sesuatu hal yang salah itu kita harus waspada. Bila mana disampaikan terus-menerus bisa disangka benar kalau tidak di-counter saya. Nah itu suatu bentuk propaganda juga yang biasa disebut juga argumentum ad nauseam. Nah, jadi ketika itu banyak didiamkan, Pak Jokowinya sudah selesai menjabat kok, itu kan, tiba-tiba masih terus-menerus. Nah ini, alhamdulillah Pak Jokowi juga sudah mulai bergerak dengan tim hukumnya. Nah kita menyambut baik dengan cara demikian, semoga bisa mengcounter pandangan-pandangan yang sifatnya negatif yang bisa jadi hanya berupa fitnah, gitu, Mas Awe. Karena kita yakin juga. Kalau Pak Jokowi nggak punya bukti, nggak mungkin beliau sifatnya juga menggugat. Gitu. Pasti. Terus gini Gus, ini kan tiap hari kalau kita buka di sosial media, itu kan isinya, ini menurut saya duga ini banyak buzzer-buzzer dari kelompok ya operasi klandestin ini. Sementara masyarakat-masyarakat yang awam itu kan tidak mengerti peran BIN bagaimana, peran-peran di balik ini semua kegaduhan ini siapa? Ini kan tidak paham sekali soal operasi klandestin itu seperti apa. Taunya kan cuman linear aja. Nah, jadi malam ini coba bagaimana jenengan punya satu konsep minimal masyarakat ini tidak juga jadi basernya mereka para penggaduh-penggaduh ini gitu loh. Monggo, bagaimana konsep jenengan ini? Ini kan membantu juga dari presiden kita yang terpilih ini, Prabowo dan Gibran. Baik, jadi ya intinya kalau kita memang hanya bisa menyampaikan ya Mas Awe ya, karena kan Rasulullah saja, para nabi saja, tugasnya mereka hanya sekedar menyampaikan, tapi juga tidak bisa memaksakan. Nah, betul. Kita juga apalagi dan penyadaran itu kan kita hanya bisa upaya menyadarkan, tapi masalah hidayah, kesadaran itu haknya Allah, hak prerogatifnya Allah. Nah, kita bukan Habib Ba'alawi yang bisa mengklaim sesat. Jadi para nabi aja tidak bisa memberikan hidayah, tapi mereka bisa mengklaim, bisa mengislamkan orang kafir di alam kubur. Nah, itu bisa diislamkan oleh mereka. Nabi aja nggak bisa gitu. Mereka mengklaim bisa. Nah, itu kan satu prophet yang kita hanya bisa menyampaikan masyarakat untuk waspada. Nah, jadi kita hanya bisa memberikan pencerahan kepada upaya memberikan pencerahan ya Mas Awe ya. Jadi supaya masyarakat harus melek, harus awas. Nah kalau orang Jawa nyebutnya harus eling lan waspodo. Nah jadi filosofi para pendahulu-pendahulu itu juga jelas itu harus eling lan waspodo. Jadi kita harus sadar diri, harus ingat dan waspada. Karena dari apa-apa yang disampaikan Pak Hendrik Priyono, ini kan artinya bukan hanya saat ini saja, selalu ada dari masa-masa pemerintahan pemimpin kita yang zaman Pak Soekarno, Pak Soeharto sampai dengan sekarang. Nah, yang sampai dengan sekarang ini kita hanya bisa menyampaikan nih masyarakat harus waspada, harus melihat fakta-fakta yang ada dan juga harus menggunakan akalnya. Nah, dalam Islam itu kan juga ada afala ta'qilun. Jadi harus jelas gunakan akal kita, ya gunakan hati kita juga. Nah, juga arti kata Rasulullah juga menyampaikan mintalah fatwa dari hatimu. Jadi kita harus menggunakan rasa kita, menggunakan akal kita. Itu kita harus waspada. Jangan sampai kita tuh secara nggak sadar kita dikorbankan, kita dipergunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu yang misalkan menguntungkan pihak luar negeri ya, karena klandestin ya, apakah Cina. Dan bahkan bisa menyengsarakan saudara-saudara rakyat Indonesia. Nah, makanya kita perlu bersikap kritis, bersikap waspada, tapi jangan dengan emosional yang berlebihan seperti ngajak perang, bikin kegaduhan, demonstrasi yang nggak perlu. Yang kalau negara kita itu tidak stabil, tentunya ekonominya juga bisa goncang, dan juga ini bisa menjadikan masyarakat kita sendiri yang rugi. Nah, contoh juga kalau ada masukan kepada rakyat kita juga, kalaupun memberikan saran masukan itu juga harus memberikan solusi. Jangan hanya melarang-melarang, nggak suka sama kelompok tertentu tapi nggak memberikan solusi. Jadi yang perlu kita jelaskan juga Mas Awe, negara kita ini kan memerlukan
meningkatkan ekonomi rakyatnya. Nah, salah satu meningkatkan ekonomi rakyat itu juga dengan mendapatkan investasi dari modal asing dikelola dalam negeri menjadi usaha yang berkembang yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan negara. Nah, maksud saya contoh, kalau ada orang yang melakukan penolakan terhadap investasi asing misalkan, ya juga harus memberikan solusi. Kalau menolak si A, maka coba dong datangkan si B, gitu misalkan. Jadi jangan cuma nolak A atau C, tapi tidak memberikan solusi, mendatangkan alternatifnya. Nah itu cuma mau bikin kegaduhan tuh Gus. Kegaduhan saja, gitu. Lagi-lagi jadi kalau misalkan betul, padahal kan rakyat kita ini kan perlu yang namanya meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, meningkatkan ekonomi. Negara kita pun juga perlu. Nah, nantinya juga jangan terus menjadi anak buah terus. Kita juga selain meningkatkan lapangan kerja, tapi kita pun juga harus bisa meningkatkan ekonomi dengan membuka lapangan kerja. Tapi karena kita juga menyadari saudara-saudara kita tuh tidak semuanya bermental wirausaha, ada yang bisanya sebagai karyawan, ya maka kita juga harus menciptakan investasi dari luar tuh yang membantu menciptakan lapangan kerja. Nah, jangan sifatnya hanya marah-marah saja, kegaduhan, nolak C, tapi nggak memberikan alternatif yang lain. Nah, itu jangan sampai demikian. Jadi kita intinya harus melihat gerakan-gerakan yang antipati mengkritisi pemerintah, tapi tidak bisa memberikan solusi. Ini masyarakat harus waspada. Jangan hanya sekedar ikut-ikut saja mengkritisi pemerintah, tapi nggak bisa memberikan solusi. Lebih baik kita diam, mendoakan, Mas Awi. Kan kalau dalam agama Islam itu kan, kalau ada kemungkaran, yang bisa kita robah dengan tangan kita itu paling bagus. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan lisan, dengan hati. Jadi kalau ada kemungkaran, kita tolak dengan hati kita, dan kita mendoakan supaya yang hak itu dimenangkan Allah, yang batil dikalahkan, dilenyapkan oleh Allah. Nah, itu minimal. Jangan sampai kita malah, kita juga sampaikan juga, jangan sampai ikut-ikut pernyataan salah tuh, lebih baik salah dalam mencintai. Nah, itu biasanya para mukibin menggunakan kata-kata itu, Mas Awe. Nah, itu jelas kata-kata yang menyesatkan. Karena kalau kita salah mencintai Fir'aun, kita jadi akan membenci Nabi Musa. Kalau kita salah mencintai Abu Lahab, kita jadi akan salah membenci Nabi Muhammad. Nah, justru Rasulullah itu juga telah bersabda untuk kita hati-hati memilih pergaulan. Kalau kita dekat dengan tukang parfum, kita akan kebawa wangi. Kita dekat dengan tukang besi atau tukang sampah, kita akan kebawa bau. Nah, jadi kalau kita tuh mencintai yang salah, kita bisa jadi membenci yang salah juga, Mas Awe. Nah, itu kita menyampaikan masyarakat untuk waspada. Jangan karena melihat luarnya saja, pakai jubah ulama, pakai sorban, aku cucu Nabi, jangan terkesima gitu. Jadi kita harus lihat ilmunya, akhlaknya, dan apa hikmah manfaat yang bisa kita ambil. Maka dari itu juga jangan terpancing secara emosional, tetap kita gunakan akal dan hati kita, Mas Awe. Ya. Jadi gini Gus, berarti panjenengan ini kan merupakan bagian dari struktural di PWI Laskar Sabilillah. Sepertinya jenengan juga harus sosialisasikan kepada semua anggota PWI dan Laskar Sabilillah ini. Kalau tempo hari kan kita waspada dengan klan Pak Alwi. Sampai hari ini juga sama. Ini sepertinya ada tugas baru, Gus. Khususnya PWI Laskar Sabilillah yang di semua Nusantara ini. Yaitu apa? Waspada, ini underline-nya ya, waspada klan yang itu merupakan, merupakan apa namanya, operasi yang dari operasi intelijen yang diduga dari Amerika Serikat. Nah makanya apa namanya, dari pernyataan yang jenengan tadi terus utarakan, ungkapkan dengan fakta-fakta yang ada itu, berarti intinya PWI Laskar Sabilillah itu ada dua tugas tinggal lagi. Pertama, kewaspadaan tentang klan Balawi dan klan Destin. Ini gue underline-nya. Matur nuwun atas informasi dan mengingatnya, masukannya ya Mas Awe ya. Baik, dan insya Allah juga dengan video ini nanti yang bisa Mas Awe sharekan ya, kami sampaikan bagi saudara-saudara kami dari PWI dan juga saudara-saudara sebangsa setanah air,
para pemirsa yang menyimak daripada video ini, mari kita sama-sama sadar, sama-sama waspada, eling lan waspodo. Nah, baik dari gerakan-gerakan kemungkaran-kemungkaran yang bisa terjadi di negeri kita. Baik itu dari klan Ba'alawi maupun dari operasi-operasi intelijen luar atau intelijen asing yang disampaikan oleh Pak Udipyono. Nah, jadi jangan sampai kita teradu domba. Nah, kita memang ya ini yang kita juga sampaikan kepada para pribumi. Biasanya contoh yang biasa mengadu domba itu ya salah satunya para habaib. Mereka saja kalau ngajakin perang, misalkan yang agak bermasalah kan sebenarnya antara pihak kami dengan habaib. Nah, ngapain mereka ngajak-ngajak pribumi yang mukibin sebagai contoh. Nah, jadi jangan mau para mukibin, para pribumi kalau ada ajakan daripada Ba'alawi itu sama saja adu domba. Sama saja itu menjadi agen daripada clandestine yang luar. Betul. Nah, kalau misalkan Pak Rizik, keyakinan terhadap Ba'alawi itu kan soal lain. Tapi kalau soal lain. Kita yang ngajak perang sebenarnya kita menghargai ketika ada yang meyakini, silahkan. Tapi kita juga berhak untuk menyampaikan kewaspadaan. Karena kan fakta-faktanya itu, jadi gini Mas Awe, kalau ada tokoh-tokoh dari para Gus kita, contoh kayak Gus Miftah, atau contoh kayak semacam Mama Gufron, ketika memang ada pernyataannya yang bersalah atau kurang pas di tengah publik, dari mereka masih mau itu menyatakan permintaan maaf kepada umat. Ya, itu yang kita hargai kalau dari para Gus atau Kiai Nusantara. Tapi kalau dari para Habib Ba'alawi ini, baik itu mereka mencaci Gus Dur buta mata buta hati, mencaci Kiai Ma'ruf Amin ulama babi, ada lagi yang mencaci Syekh Hasyim Asy'ari NU dan lain sebagainya, bahkan juga dengan gerakan rasis fasis menyampaikan berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Nah, banyak hal-hal tersebut itu sampai sekarang tidak ada klarifikasi pernyataan maaf tuh nggak ada kepada umat. Jadi mereka tuh nol besar. Betul. Mereka nol besar dan mereka tuh ya pede-pede aja langsung sombong, ego, nggak ada permintaan maaf. Nah, maka selama permintaan maaf itu tidak ada, selama kemungkaran ini masih terus berlangsung, maka kita punya tanggung jawab moral untuk waspada dan terus menolak kemungkaran-kemungkaran tersebut. Nah, sedangkan kan kalau para Gus Kiai kita kan juga alhamdulillah memang nggak semuanya namanya para kita manusia juga ya punya kesalahan, tapi setidaknya kalau berbuat salah kita masih sadar meminta maaf kepada umat. Nah, para Habib ini yang ngaku-ngaku cucu Nabi ternyata kan tidak, Mas Awe. Nah, makanya kita akan terus bicarakan gerakan-gerakan mereka yang sombong, yang rasis, fasis, mengadu domba pribumi, ini harus kita waspadai karena ketika pribumi ini teradu domba, ini justru yang untung itu bukannya kita, malahan mereka, malahan clandestine operasi intelijen luar ini, Mas Awe. Contoh lah, kalau misalkan jangankan Indonesia itu, ketika di Afghanistan, di Irak terjadi ini, Amerika yang akhirnya bisa menyusup ke negara tersebut. Nah, demikian juga nih kalau di Indonesia ini ada chaos yang bisa mengambil keuntungan tuh ya yang dari luar ini yang harus kita waspadai bersama, Mas Awi. Jadi kesimpulannya untuk podcast malam ini, Gus, apakah bisa disimpulkan bahwa klan Baal itu sama juga clandestine? Ya, kalau kita melihat pola pergerakan mereka yang sifatnya menyerang atau merugikan pemerintah, artinya pemerintah dikritik, ada sifatnya mengadu domba rakyat kita. Ini kita bisa melihat gerakan mereka ini ada indikasi, diduga ya Mas Awi ya, ini merupakan perpanjangan tangan daripada operasi intelijen asing, gitu Mas Awi. Clandestine. Nah, operasi intelijen asing ini kalau kita lihat yang biasa lebih diuntungkan itu ya dari pihak Amerika. Nah, itu supaya nggak jadi fitnah bisa didengar langsung dari ya ucapan misleadingnya yang pernah diwawancara itu, Mas Awi, yang Munarman. Ya, betul. Nah, sehingga pernah ada keplesetnya itu bisa menjadi tanda sinyal-sinyal kita harus waspada, Mas Awi. Jadi kalau kita kan sifatnya semua ada bukti rekam jejak digital, bukannya kami memfitnah. Tapi karena zaman sekarang ini kan sudah ada rekam jejak digital, sehingga kita harus waspada
dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain untuk waspada, gitu Mas Andri. Oke. Saya kira ini sebenarnya cukup menarik sekali untuk terus dibahas antara klan Bali dan clandestine ini terus harus diulas secara lebih mendalam, dan sekali lagi ini underline-nya hari ini adalah kewaspadaan kita antara klan Balawi dan operasi intelijen clandestine hari ini. Betul. Terima Terus, kasih Mas Andri. Tubagus Mogi atas kehadirannya dan keterangan-keterangannya, dan nanti akan kita bahas lagi lebih mendalam lagi antara klan Balawi dan clandestine. Matur suwun Tubagus Mogi. Sami-sami Mas Andri. Untuk pemirsa semua, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.